Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Tarekat Chisti. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Tarekat Chisti adalah salah satu tarekat sufi Islam Sunni yang menekankan pada cinta, toleransi, keterbukaan, dan pengabdian spiritual kepada Allah melalui zikir, musik rohani atau qawwali, dan hidup sederhana jauh dari kekuasaan duniawi. Tarekat ini merupakan salah satu dari 4 tarekat besar yang berpengaruh di Asia Selatan. Selain Tarekat Qadiri, Naqsybandi, dan Surawardi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendiri awal Tarekat Chisti adalah Abu Ishaq Sami yang berasal dari Suriah dan mengajarkan tasawuf di kota Chist, Afghanistan, di Asia Selatan. Tarekat ini dikenalkan dan dipopulerkan oleh Khawaja Muinuddin Chisti yang lahir di Persia. Beliau memiliki sejumlah murid dan penerus penting seperti Qutbuddin Bakhtiar Kaki, Baba Fariduddin Gansyakar, Nizamuddin Aulia, dan Alauddin Sabir Kaliyari. Di kemudian hari, tokoh seperti Syekh Salim Chisti, Alaul Haq Pandavi, dan Ashraf Jahangir Semnani memperluas pengaruh tarekat ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tarekat Chisti mulai berkembang sejak abad ke-10 di Chist, Afghanistan, di Asia Selatan. Tarekat ini mulai mapan pada pertengahan abad ke-12 melalui Khawaja Muinuddin Chisti. Puncak pengaruhnya berlangsung sepanjang era Kesultanan dan dinasti Islam di anak benua India, dari abad ke-13 hingga abad ke-17. Dan menyebar ke dunia barat pada abad ke-20, khususnya pada tahun 1937 melalui Imam Al-Hajj Wali Akram di Amerika Serikat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa awalnya berkembang di Chist, dekat Herat di Afghanistan Barat. Tarekat ini kemudian menyebar ke Herat, Lahore, dan Ajmer di India, menjadikannya pusat utama di Asia Selatan. Pada abad ke-20, penyebarannya meluas ke Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, serta Afrika Timur dan Selatan. Dargah Syarif di Ajmer menjadi tempat suci dan ziarah utama bagi para pengikut Tarekat Chisti. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tarekat Chisti berpengaruh karena pendekatannya yang damai, inklusif, dan spiritual terhadap Islam. Ajarannya menekankan kasih sayang kepada semua makhluk, kepedulian terhadap fakir miskin, dan menjauhi urusan politik serta kekuasaan. Penggunaan seni seperti musik dan puisi untuk menyampaikan spiritualitas membuat tarekat ini mudah diterima masyarakat luas. Selain itu, keterkaitannya dengan para penguasa seperti Kaisar Akbar dan Shah Jahan turut memperluas pengaruhnya dalam budaya dan politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa ajaran Tarekat Chisti dijalankan melalui praktik-praktik spiritual yang khas, yaitu: pertama adalah zikir jali, yaitu menyebut nama Allah dengan suara keras. Kedua adalah zikir khafi, yaitu menyebut nama Allah dalam hati. Ketiga pasi anfas, yaitu pengaturan napas sebagai bentuk meditasi. Keempat adalah muraqabah, yaitu kontemplasi atau meditasi terhadap Allah. Kelima adalah cila, yaitu pengasingan spiritual selama 40 hari. Selain itu, Tarekat Chisti mengadopsi ajaran dari kitab-kitab klasik sufi seperti Awarif al-Marif dan Kasaf al-Mahjub. Praktik sama atau pendengaran rohani dengan qawwali juga menjadi salah satu ciri khasnya. Para Syekh Chisti melarang kedekatan dengan kekuasaan, meskipun beberapa penguasa menjadi murid atau pelindung mereka. Tarekat Chisti merupakan cabang dari sistem silsilah sufi yang melacak garis spiritualnya dari Nabi Muhammad melalui sahabat Ali bin Abi Thalib, lalu turun ke generasi para wali dan syekh seperti Hasan al-Basri, Ibrahim ibn Adam, hingga akhirnya sampai ke Abu Ishaq Sami, pendiri Tarekat Chisti di Chist, Afghanistan.
Perkembangan garis suksesi ini tidak hanya menjelaskan hubungan spiritual, tetapi juga menunjukkan kontinuitas metode pembinaan ruhani antar generasi. Tarekat Chisti mengajarkan bahwa Allah adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia dan bahwa pendekatan yang digunakan harus melampaui legalitas formal. Cinta atau mahabbah kepada Allah menjadi pusat dari ajaran spiritualnya. Penolakan terhadap kekuasaan duniawi adalah bentuk pemurnian niat atau ikhlas. Dan keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa memberi pertolongan menjadi pondasi tauhid murni. Mereka juga menekankan makamat atau tingkatan spiritual dan halat atau keadaan ruhani dalam perjalanan menuju fana atau lenyapnya ego dalam kehadiran ilahi. Pengaruh budaya tarekat Chisti sangat terlihat dalam bentuk ekspresi seni Islam di Asia Selatan. Qawwali sebagai praktik sama menjadi warisan budaya dan spiritual yang menyatukan musik, syair, dan pujian terhadap Allah. Musik digunakan bukan sekadar hiburan, tetapi untuk membangkitkan kesadaran ilahiyah. Qawwali Chisti tidak hanya disampaikan dalam bahasa Arab dan Persia, tetapi juga berkembang dalam bahasa lokal seperti Urdu dan Hindi, yang memperluas jangkauannya di kalangan rakyat biasa. Prinsip utama tarekat Chisti adalah pelayanan terhadap sesama manusia. Dalam khotbah terakhir Khawaja Muinuddin Chisti, beliau menegaskan pentingnya membantu kaum miskin, anak yatim, dan janda. Ajaran sosial ini menjadikan tarekat ini populer di kalangan rakyat biasa, karena para syekh Chisti membuka rumah mereka sebagai tempat suaka spiritual dan juga tempat mendapatkan bantuan duniawi. Beberapa dargah atau makam sufi bahkan menjadi pusat pembagian makanan gratis yang berlangsung hingga hari ini. Meskipun secara prinsip menolak keterlibatan dalam urusan kekuasaan, para penguasa Muslim di Asia Selatan justru menghormati dan mengasosiasikan diri dengan tarekat ini untuk memperoleh legitimasi moral dan spiritual. Kaisar Mughal seperti Akbar, Jahangir, hingga Shah Jahan menjalin hubungan erat dengan tarekat ini. Kemenangan militer seperti penaklukan Chittorgarh oleh Akbar dikaitkan dengan restu spiritual dari Syekh Chisti. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan simbolik tarekat lebih besar daripada partisipasi politik langsung. Tarekat Chisti tidak hanya menekankan spiritualitas emosional, tetapi juga pembelajaran kitab klasik sufi seperti Awarif al-Marif karya Syekh Sihabuddin Surawardi dan Kasaf al-Mahjub karya Ali Hujwiri. Murid-murid tarekat diwajibkan memahami ilmu fikih, tafsir, hadis, dan ilmu akhlak. Tradisi malfuzat atau kumpulan ajaran lisan para syekh menjadi sumber pendidikan yang memperkaya pengalaman ruhani sekaligus dokumentasi sejarah yang penting bagi perkembangan intelektual Islam di wilayah tersebut. Pada abad ke-20, tarekat Chisti mengalami gelombang ekspansi ke barat. Di Amerika Serikat, Imam Al-Hajj Wali Akram mendirikan Masjid Cleveland pertama dan memperkenalkan ajaran Chisti secara publik. Pada tahun 1960, muncul cabang baru bernama Tariqa Ishku Nuri, yang menawarkan pendekatan spiritualitas universal dalam bentuk yang lebih kontemporer. Ini menunjukkan kemampuan tarekat beradaptasi dengan konteks global tanpa kehilangan esensi ajaran dasarnya. Dibandingkan dengan tarekat Naqsybandi yang lebih ketat dalam struktur dan pendekatan internalnya. Atau tarekat Qadiri yang menekankan kekuatan zikir keras. Tarekat Chisti dikenal fleksibel dan humanis. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sebagian besar guru sufi menginisiasi murid dalam keempat tarekat besar yaitu Qadiri, Chisti, Surawardi, dan Naqsybandi secara bersamaan, yang memperlihatkan adanya harmonisasi tarekat di Asia Selatan. Adapun Dargah Ajmer Sarif di India adalah pusat spiritual dan arsitektur yang tidak hanya dikunjungi umat Islam tetapi juga penganut agama lain. Kompleks ini mencerminkan perpaduan gaya arsitektur Mughal dan Persia dengan nuansa lokal India. Tempat ini menjadi saksi sejarah dan pusat spiritual yang terus hidup selama lebih dari 8 abad. Tarekat Chisti memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi murid sufi. Tokoh seperti Jahanara Begum, Putri Shah Jahan,
Menjadi pengikut setia tarekat ini, perempuan juga memainkan peran penting dalam tradisi ziarah dan pelayanan sosial yang terhubung dengan tarekat. Walaupun tidak sebanyak peran laki-laki dalam struktur formal tarekat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.